wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Herawati, NPM saya 1950357. Saya dari kelas B angkatan 2019. Program studi yang saya ambil yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video ini saya akan mempresentasikan materi mengenai layanan bimbingan konseling dari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Yang pertama ada pengertian dari bimbingan. Pengertian dari bimbingan yaitu proses bantuan terhadap individu untuk mencapai pemahaman diri untuk dapat menyesuaikan diri. Sedangkan pengertian dari konseling yaitu proses pemberian bantuan oleh ahli kepada individu untuk mengatasi suatu masalah atau mengembangkan suatu kompetensi. Nah, ada 9 layanan dalam bimbingan konseling. Layanan yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi ini yaitu layanan yang membantu peserta didik untuk mengenal dan memahami keadaan dan situasi lingkungan di sekolahnya yang baru. Contohnya yaitu saat seorang peserta didik baru memasuki sekolah yang baru dan baru merasakan situasi lingkungan. Dengan adanya layanan orientasi ini tidak akan merasakan kecanggungan kepada siswa. Yang kedua ada layanan mediasi. Layanan mediasi ini yaitu layanan yang dilakukan terhadap dua pihak atau lebih yang sedang mengalami ketidakharmonisan atau sedang mengalami masalah. Contohnya yaitu bullying antar teman, antar geng yang saling menjatuhkan. Dengan adanya layanan mediasi ini dapat mengubah yang tadinya tidak harmonis menjadi harmonis. Yang ketiga ada layanan informasi. Layanan informasi ini yaitu layanan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai berbagai hal yang diperlukan oleh siswa untuk menjalankan tugas dan kegiatannya di sekolah. Contohnya yaitu strategi saat akan mengikuti ujian nasional. Strateginya yaitu rajinlah belajar, menghafal soal, dan yang pasti rajinlah berdoa, karena dengan itu semua akan membuat kita percaya diri saat kita mengisi soal ujian nasional. Yang keempat ada layanan bimbingan penyuluhan. Layanan ini yaitu suatu aktivitas wawancara yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah dalam rangka memecahkan suatu masalah yang telah dihadapinya. Contohnya yaitu dengan cara bimbingan dan penyuluhan seperti di madrasah dan lainnya. Yang kelima ada layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran yaitu layanan yang diberikan kepada siswa agar siswa mampu mengembangkan sikap dan kebiasaan baik. Contohnya yaitu jangan takut menyerah. Karena di saat kita jangan takut menyerah, jangan takut merasa gagal, karena di saat kita jatuh, di saat kita merasakan kegagalan, kita tidak boleh menyerah, karena di saat kita gagal, di saat kita jatuh, di situ kita terpompa bahwa kita bisa dan kita yakin kita akan berhasil nanti ke depannya. Yang keenam ada layanan bimbingan perorangan. Layanan ini yaitu layanan khusus tatap muka yang dilakukan oleh ahli kepada individu. Layanan ini berupa dialog percakapan. Contohnya yaitu mengatasi trauma pada anak. Contoh trauma yang dialami seperti apa? Seperti merasa terbuli atau merasa tidak ada teman. Dengan adanya layanan bimbingan perorangan ini, si individu akan merasakan bagaimana diberi solusi agar tidak merasakan trauma itu kembali. Yang ketujuh ada layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok ini yaitu layanan yang diberikan kepada sekelompok siswa yang bermasalah atau tidak. Contohnya yaitu saat siswa sedang melakukan kerja kelompok di mana terlihat bagaimana tanggung jawabnya atas pekerjaannya, efektif saat pekerjaan, tidak saling mengandalkan, seperti itu. Yang kedelapan ada layanan konsultasi. Layanan konsultasi ini yaitu layanan yang memungkinkan seorang memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilakukannya dalam menangani sebuah masalah. Contohnya peserta didik yang bingung akan mengambil jurusan. Contohnya saat siswa SMP yang akan memasuki SMA atau SMK bingung akan
di saat yang dia mengambil SMA dia bingung akan masuk IPA atau IPS, atau yang saat masuk SMK dia bingung akan mengambil jurusan apa. Yang kesembilan yaitu ada layanan konseling kelompok. Layanan ini yaitu layanan yang diberikan kepada sekelompok individu. Keuntungannya adalah satu kali layanan itu bermanfaat untuk seluruh kelompok atau semua orang. Contohnya membangun konsep diri positif. Konsep diri positif di sini yaitu bagaimana kita membangun diri kita dengan cara selalu berpikiran positif, bahwa jangan berpikiran negatif, karena dengan berpikiran positif di situ segala sesuatu yang kita kerjakan kita yakin itu akan lebih baik. Sekian video dari saya, maaf bila ada kesalahan, maaf bila ada ketidakjelasan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.